Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Nani Hasanah, guru SMK Negeri 2 Cimahi. Adapun paparan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana melatih konsentrasi belajar siswa. Skema penanganan masalah. Pertama, definisi masalah. 2, akar masalah. 3, alternatif solusi. 4, hasil pemecahan masalah. Dan 5, sumber rujukan. Definisi masalah. Menurut Sumarno, pada tahun 2004, konsentrasi belajar adalah suatu perilaku dan fokus perhatian siswa untuk dapat memperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, serta dapat memahami setiap materi pelajaran yang telah diberikan. Pada dasarnya, perhatian dapat timbul dari ketertarikan akan sesuatu dan adanya stimulasi. Biasanya siswa akan betah bermain games atau menonton video selama berjam-jam, tetapi cepat bosan saat belajar. Kenapa bisa begitu? Menurut para ahli, games memberikan stimulasi yang terus-menerus, menyuplai dopamin, kimiawi otak yang berfungsi untuk mengatur fokus. Lalu, bagaimana ya caranya agar guru dapat membuat siswa fokus dan berkonsentrasi saat belajar? Akar masalah. Menghadapi siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Saat siswa kurang konsentrasi belajar di kelas, ia akan kesulitan dalam memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dan kurang komitmen dalam mengerjakan tugasnya. Akibatnya, dari kurang konsentrasi nilai dan tugas yang didapat kurang maksimal. Nah, hal pertama yang dilakukan guru untuk mengatasinya adalah dengan mencari cara melatih konsentrasi pada siswa, serta mengidentifikasi dan memahami penyebab siswa kurang fokus saat belajar. Berdasarkan eksperimen kecil-kecilan yang dilakukan dan ternyata membawa dampak yang cukup bagus, didapatkan solusi pemecahannya. 1. Pendekatan individu kepada siswa. 2. Pilah tugas ke dalam beberapa bagian. 3. Belajar menggunakan video. 4. Berikan keyakinan bahwa siswa mampu. 5. Berikan siswa time limit. Pendekatan individu kepada siswa. Seorang psikolog pendidikan, Anastasia Zeulandari, menerangkan bahwa dalam pendekatan individu, siswa dapat ditanya apa saja yang membuatnya fokus. Jangan tanyakan siswa mengapa ia kurang fokus, tetapi bertanyalah bagaimana agar ia mau mengerjakan suatu tugas sampai dengan selesai. Dengan begitu, guru dapat mulai mencari aktivitas lain yang akan memancing fokus siswa. Amati kondisi seperti apa yang dibutuhkan siswa ketika ia dapat fokus. 2. Pilah tugas ke dalam beberapa bagian. Siswa yang sulit fokus bukan hanya terganggu oleh faktor eksternal seperti teman sekelas, tetapi ada faktor lain dari dirinya. Ia dapat tiba-tiba terpikir suatu hal lain saat sedang asik mengerjakan sesuatu, dan langsung bergerak atau beralih perhatian. Nah, cara mengatasi faktor semacam ini adalah dengan memilah tugas menjadi beberapa bagian. Cara ini dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berkutat dalam suatu hal karena concentration span atau rentang konsentrasi yang terlalu besar akan membuat siswa cenderung cepat lelah dan bosan. Beri jeda waktu setelah melakukan satu bagian tugas.
Musik yang lembut atau penggunaan timer juga dapat membantu siswa untuk diam lebih lama hingga timer berbunyi. 3. Belajar menggunakan media video. Seorang siswa biasanya akan lebih fokus saat bermain games atau menonton video yang menarik. Kegiatan non-screens dianggap sudah tidak menarik lagi bagi siswa karena dirasa membosankan, terlebih untuk siswa yang kurang fokus. 4. Berikan keyakinan bahwa siswa mampu. Dengan adanya rasa percaya diri, konsentrasi siswa dipercaya akan naik berlipat ganda. Berikan keyakinan atau kepercayaan diri pada mereka. Jika mereka mampu mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan dengan baik, rasa percaya diri ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan siswa dalam belajar. Mereka akan merasa mampu untuk mempelajari suatu materi atau mengerjakan tugas yang diberikan. Maka mereka pun akan melakukannya dengan baik. Kepercayaan diri akan membuat siswa berkonsentrasi penuh untuk belajar. 5. Berikan siswa time limits. Cara selanjutnya yang dapat guru terapkan untuk mengatasi siswa yang sulit fokus belajar adalah dengan memberikan time limits. Maksudnya adalah siswa perlu diingatkan jika memang tugas yang sedang siswa kerjakan memiliki batas waktu. Hal tersebut dapat membantu siswa menyesuaikan waktunya dalam mengerjakan tugas dan berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikannya. Setiap siswa memerlukan stimulasi untuk mempertahankan fokusnya. Selain dengan melakukan pengkondisian terhadap suasana kelas sesaat. Hasil pemecahan masalah. Berdasarkan solusi dari pemecahan masalah terlihat adanya perubahan pada siswa dalam menerima materi pembelajaran, di mana siswa lebih fokus atau konsentrasi terutama dalam pengerjaan tugas atau proyek yang dilaksanakan, walaupun belum maksimal. 2. Ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan mengenai hasil tes harian. Yang menjadi sumber rujukan. Data yang diambil dalam masalah ini adalah siswa kelas 10 pemesinan B pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Sekian paparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.